Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Kali ini kami akan membahas tentang pantai yang ada di Indonesia. Tentunya pantai yang ada di Indonesia mempunyai panorama yang bagus dan cukup epik. Namun di balik itu semua ada beberapa pantai yang cukup misterius atau bisa dibilang agak angker. Salah satunya Pantai Anyer. Lokasinya pasti kalian tahu. Apa sih misteri yang ada di balik Pantai Anyer? Jika kalian penasaran, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan selamat mendengarkan. Untuk teman-teman di rumah, sebelumnya kami minta maaf dulu kalau umpamanya bakalan ada suara-suara bising kayak mungkin ada orang mandi, karena ini tetangga. Baru di belakang kamera itu ada orang lagi nukang-nukang bikin kandang ayam. Belum lagi kendaraan-kendaraannya lewat, ya kalian tahu lah, seperti biasa namanya juga kampung, ya kan Bang ya. Jadi untuk teman-teman di rumah mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Bukannya kami kayak, Kak nggak bisa apa kasih cari momen yang pas gitu. Momennya pas ada tengah malam, tapi nggak mungkin dia datang ke sini tengah malam. Orang kira apa, ya kan Bang ya. Dia masih harus kerja pagi-pagi. Ya kali di tengah malam pulang, kos-kosannya itu jam 10 udah tutup. Masa iya jadi kunciin di luar? Jadi mohon maaf banget, tapi tetap doakan kami supaya kami bisa mengumpulkan uang dan membuat studio kami yang pribadi. Kalau bisa, kedap suara. Pantai Anyer. Bukan rahasia umum lagi bahwa pantai satu ini pernah atau sudah pernah mendapatkan beberapa korban, baik sebelum tsunami maupun tsunami. Pantai Anyer ini memiliki beberapa misteri yang dimana cukup mencengangkan. Makanya gua dan Wolfie akan membongkar sosok apa sih yang ada di Pantai Anyer ini dari cerita si korban yang pernah merasakan gangguan gaib. Ada satu artikel yang cukup menarik perhatian gua sendiri. Salah satu dari korban tsunami yang selamat, katakanlah namanya si Jami. Jami ini seorang pria parubaya, bahwa di artikel tersebut ia mengatakan dia adalah salah satu korban yang selamat dan pernah merasakan gangguan aneh yang gak sengaja ia melihat mata naga. Dikiranya itu tonggak perahu, ternyata naga. Apakah benar yang ia melihat mata naga tersebut? Oke, kita bahas. Setiap daerah maupun di daratan maupun di air atau lautan, sungai, pasti memiliki penunggunya, apalagi pantai, ya kan? Banyak pantai di Indonesia ini menelan korban. Apakah itu terjadi karena makhluk gaib atau human error? Itu tergantung persepsi masing-masing. Cuma gue bakal, seperti yang gue bilang, mengulik apa sih sosok yang ada di Pantai Anyer ini. Kalau gue lihat yang di Pantai Anyer, ada beberapa sosok yang menurut gue itu sangat-sangat bau banget. Baunya tuh kayak bau binatang melata, ular. Ular dari yang si Jami cerita
di artikel itu. Gue ngeliat ular sama naga dan beberapa sosok makhluk astral lainnya. Nah, kebetulan Pantai Anyer ini lagi viral-viralnya. Lagi naik daun. Ya, ada salah satu anak tiktokers yang nggak sengaja ia melakukan uji nyali di daerah Pantai Anyer. Nah, otomatis kalau di Pantai Anyer kan ada beberapa, misalkan di pesisirnya ya, itu ada kayak bangunan lama, mungkin bangunan terbengkalai yang dimana akibat tsunami itu. Dan ada beberapa hutan-hutan kayaknya ya. Gua sih nggak tahu pastinya, cuma yang tahu ini si Wolfie. Bisa kamu ceritain? Bisa. Oke. Oh ya, satu lagi. Seperti biasa, Wolfie akan menggambar apa aja sih sosok-sosok yang ada di Pantai Anyer dan orang tiktokers yang melihat sosok sampai menjerit dan itu nggak ketangkap di kamera ya? Kalau apa nggak ketangkap sih, cuman dia kayak ada sekilas bayangan gitu. Nggak ada videonya lagi, kayaknya dihapus sih. Aku udah ngecek kemarin. Kayaknya dihapus karena pro dan kontra gitu. Pro dan kontra. Katanya ada yang bilang dibuat-buat, ada yang bilang disengaja, ada yang bilang nggak sengaja, atau mungkin kayak pantulan cahaya gitu. Pantulan cahaya. Itu Tapi malam-malam. sejak kapan pantulan cahaya itu warna hitam, Bang? Iya. Makanya kami penasaran, apa sih yang dilihat pemuda tiktokers ini yang nekat Sampai menjerit. Ada beberapa orang, Wolfie, yang kamu ketahui? Kalau menurutku mereka ada sekitar 6 orang sih. 6 orang ya? 6 orang pemuda, cowok semua. Cowok semua, nggak ada ceweknya? Nggak ada. Oke. Biar Wolfie cerita apa yang udah sempat Wolfie ini mungkin kebetulan atau gimana nggak tahu. Jadi kan aku suka banget yang namanya scroll TikTok. Tanpa sengaja aku itu ngeliat streaming orang, Bang. Oke. Sorry teman-teman ya, bentrokan. Oke. Jadi gini, nggak tahu, mungkin dari tulisan yang di atas. Jadi aku saat scroll TikTok nggak sengaja ketemu streaming orang yang judulnya Pantai Anyer uji nyali gitu loh. Pantai Anyer strip uji nyali, ya kan? Kepo karena baru kemarin itu ada di TV ngomongin soal misteri Pantai Anyer, ya kan? Aku ikutin kan, itu malam-malam sekitaran jam berapa ya, tengah malam lah, lewat dari jam 1. Aku belum tidur, gak ngantuk, begadang kan. Jadi aku ikutin, serem. Jadi itu mereka itu menurutku udah live sekitar setengah jam pas aku ikut situ. Mereka tuh kayak udah mulai ricuh, udah nyampe lah kan, nyampe lokasi, mereka udah live, terus ngomong apa aja mereka rasain situ. Biasa aja lah, kata temannya satu kan. Oke, mereka mulai kayak ngasih giliran nih, lu yang ini, setelah lu yang ini gitu loh. Jadi kayak ada satu leadernya, kayak itu mereka tuh kayak geng, kayak geng. Yang live streaming ini leadernya kayaknya, karena dia megang HP terus. Oke. Jadi mereka itu kayak gini, menurut pendapatku, mereka itu disuruh uji nyali satu orang, kayak pemain ya, kita berenam kan. Lu dulu datang, lu dulu uji nyali kan. Ada waktunya sekitar sejam atau setengah jam, baru lu balik, baru gantian lagi yang lain gitu loh. Oke, kayak gitu contohnya. Tapi dengan cara ini HP kalian harus bawa HP yang lagi live streaming ini. Nah, jadi kemungkinan sih menurutku udah ada beberapa orang saat aku udah ikutin live mereka. Jadi kayak aku cuma nontonin 3 orang doang yang ikutan yang aku nontonin gitu kan. Oke, mereka mulai lagi gilirannya kayaknya leadernya lah ya kan, karena dia ngomongnya paling songong di situ. Lu ngebacot lah gini gitu kan, makanya aku bilang itu leadernya. Oke, dia datang jalan. Padahal yang diminta itu ke tepian pantai, cuma saat dia lagi jalan ada nih batu gede. Baru dia ngeliat ada villa. Jadi dulu itu waktu tsunami tahun 2014 ya, 2018 itu kan sempat ada tsunami dulu. Jadi villa-villa di situ terbengkalai kan, walaupun nggak terlalu apa, masih ada beberapa villa yang masih berdiri itu kokoh. Dia kepo dong. Itu villa kalau nggak salah ada 2 lantai, jadi dia di lantai pertama masih aman-aman aja. Kepo nih kan, dia tunjukin apa aja yang dia lihat. Oke, nggak ada apa-apa, aman.
Naiklah dia ke lantai 2 sendirian, ya. Tanda kutip nih, sendirian. Dalam posisi masih live streaming di TikTok. Oke. Mulai masuk lantai 2 dia bilang kayak gini, kok gua ngerasa dingin ya? Sirkulasi udaranya udah mulai mencekam. Masih tingkatan pertama nih, masih gitu loh, nginjek tangga loh. Dia bilang kayak ada udara dingin wush gitu loh. Kok gua ngerasa dingin ya, padahal jaketnya tebel, ketahuan banget gitu loh. Tangannya kurus, tapi jaketnya segini. Nah, berarti kan udaranya dingin tau sana, tengah malam maklum kan. Oke. Cuman dia kayak masih nekat gitu loh, sama rasa keponya. Naiklah dia kan, udah sampai di atas. Saat di atas dia bilang, apaan sih, gak ada apa-apa, dia bilang gitu kan. Akhirnya keliling-keliling lah dia, lihat kamar satu ke kamar yang lain. Ada satu di situ jendela gede, ya, itu ngarah ke pantai, kayak untuk ngeliat view-nya aja gitu kalau untuk orang yang nginep di villa itu. Oke. Di video kan nyalakan. Terus dia saat lagi ngerahin tuh kamera ke kaca jendela, dia gini, nggak tahu ya dia ngeliat apa, soalnya di kamera nggak ada apa-apa. Jadi dia kayak gini loh, nih HP ya, HP. Dia kayak gini, gitu loh, kayak ngeliat ke kamera nggak lagi ke kaca. Ini beneran gak sih katanya. Terus dia langsung lari teriak. Itu teriak lari ke teman-temannya, langsung turun tangga kayak gue nyerah. Terus ditanya, kenapa lo? Dia bilang gini, tau gak dia bilang apa? Gue ngelihat mata gede banget depan kaca bro, katanya. Oh iya, mata gede. Cuma di kamera nggak ketangkap. Enggak, makanya dia kayaknya bilang, soalnya kenapa aku bilang aku tahu dia kayak gini-gini, karena itu kan kamera gerak-gerak gini loh. Jadi ibarat kata gitu loh, ngerti gak? Ada hubungannya nggak sama yang tadi gue katakan si Jamin itu, yang lihat mata naga katanya? Kalau menurutku sih enggak, karena apa? Ukuran matanya aja beda. Berarti Besar pun, lain. besar pun dibilang masih gedean yang kamu bilang tadi. Kalau ini kan ukurannya cuma sejendela doang bang. Jendela dari mana sih cuma sampai sini. Sedangkan yang dibilang sama kamu itu gede banget, sampai segede sampan gitu kan. Oke. Cuman temannya yang lain, yalah pengecut gitu loh. Aku cuma ngambil bahasaku ya, karena mereka tuh ngomong pakai bahasa daerah yang aku nggak ngerti. Jadi aku cuma ngambil pendapatku aja, menurut pembahasanku sendiri. Kayak mereka itu kayak, yaelah lu pengecut banget sih. Yaudah giliran gua sih nih gitu loh, gantian. Ini belum nyampe setengah jam, leadernya ini belum nyampe setengah jam, udah kebirit-birit. Baru datang lagi temannya, udah giliran kan, gantian yang megang HP kan. Jadi pertama dia kayak nunjukin mukanya dulu, baru mulai pakai kamera belakang dia jalan. Dia jalan ke hutan. Jadi kan sono kan ada tepian kayak mangrove gitu, hutan mangrove. Dia ke situ, nggak tahu kenapa dia dapat feeling ke sana. Gue ke sana aja, woi, katanya. Datanglah dia ke sana kan. Di videoinnya gitu, ditaruhnya sekeliling. Mulailah dia masuk ke bagian hutan. Di situ kayak dia bilang ngedenger suara cewek minta tolong. Dia bilang dia denger, tapi di kamera nggak ada. Kok gue denger suara cewek ya? Lu pada denger gak sih? Kan otomatis kalau live streaming kan kita bisa komentar kan. Aku lihat komentarnya nggak ada tuh. Emang aku juga denger nggak ada. Kukira kupingku yang salah gitu kan. Nggak ada. Gue serius loh katanya. Dia pakai bahasa Indonesia memang. Cuma kalau lagi kumpul mereka pakai bahasa daerah. Terus dia kayak masuk, ini kaki udah nginjek air ya kan. Udah nginjek air kayak nyari gitu loh. Nyari. Terus dia bilang gini, weh, kok suaranya ada di sekitar sini tapi kok gue nggak denger ya katanya. Baru setelah itu kameranya dia bilang, kok HP-nya mati dia bilang kan. Sedangkan live streaming masih jalan. Ya HP-nya mati. Terus dia nge-motor, ya kan, nge-motor lah gitu katanya. Dikantongin sama dia, jadi kan gelap semua kan. Dikantongin atau bagaimana, dikantongin baru sempat dikeluarinnya lagi kayak untuk ngecek HP lagi. Nah, terus kami ngedengar dia itu kayak teriak ya kan, tolong. Nah temannya itu kayaknya datang. Nah temannya satunya lagi ini ternyata ikut live streaming lagi. Nah jadi kenapa aku tahu, karena di bawah lagi komentar, woi coba kalian buka ini, dia live streaming lagi katanya. Ya udah aku buka kan. Yang temannya tadi dibaikan dulu kan. Jadi dia live streaming karena dia ngedengar temannya minta tolong tapi nggak datang ke sini. Mereka lah, aku ikutin live streamingnya kan, dia ngejar. Saat dia ngejar itu nggak ada orangnya sama sekali, tapi suaranya di sini. Coba kamu ngomong A I U E O aja. A I U E O. Kedengaran kan di sini kan?
Tapi mereka itu udah ngerasa mereka ada di depan mereka, itu temennya. Tapi nggak ada orangnya, bayangin. Suaranya di depan mereka, di dekat mereka, tapi nggak ada orangnya. Tuh HP yang dipakai temennya masih live, masih nyala, ya kan? Tapi temennya itu nggak ngedenger. Nah, jadi cara dia nyari gimana? Ternyata di kamera live-nya dia itu kelihatan temennya, tapi di mata mereka nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi mereka ngambil kan, wah itu kelihatan, kayaknya leadernya yang sadar gitu loh. Di kameranya teman kita boy, katanya. Terus dikamerain kan, oh iya teman kita gitu loh, ditarik lah kan. Nggak dapat awalnya, nggak dapat. Akhirnya mereka doa, sambil doa mereka mau ngeraih doa, ketarik akhirnya. Untung selamat ya. Biasanya kalau di jam-jam segitu hitungan 1 jam 2 jam udah hilang total itu. Udah hilang gitu. Karena di tengah malam bang udah hampir jam 3. Mm-mm. Itu tadi sih bang, masih itu. Sebenarnya ada 3 orang, cuma aku nggak inget yang ceritanya satu lagi, aku nggak inget sih. Yang kamera jatuh itu? Nah, iya itu tadi, oh, yang itu. Iya kameranya jatuh. Kan yang aku bilang kan dia kameranya di depan dia kan mati kan, mati. Dikira mati, tapi kalau dia masih live streaming dia sebenarnya, masih nyala kameranya. Cuma di HP-nya udah mati. Berarti tabrakan energi ya. Tabrakan terus juga hampir apa namanya tuh dimanipulasi gitu loh, kayak dihilangin gitu loh. Udah dimanipulasi sih menurutku. Sebenarnya gitu ya. Iya. Cukup bahaya juga loh dengan kayak gitu. Nyalinya mereka gua acungin jempol. Oke, cuma ketakutannya itu yang ya bisa dikatakan. Aduh, tidaklah kalau aku disuruh ke sana, tidaklah. Dan mungkin itu dulu cerita dari aku, biar lanjut ya bang ya. Ya teman-teman, seperti yang diceritain oleh si Wolfie, gua tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, kayak masuk ke cerita lu, terus gua berada di Anyar gitu loh. Sebagian bisa dibilang kayak sebagian sukma ya, masuk ke dalam cerita lu, dan gue ngelihat apa aja sosok-sosok yang ada di Anyar tersebut, bahkan di sekitaran villa itu. Nah sebelum gue cerita ini, dari tadi bentrok banget teman-teman, gak tahu ya ketangkap kamera apa enggak. Ini lampu tiba-tiba kayak, tahu nggak ya, kayak kedap-kedip gitu loh dari tadi. Nah itu hasil bentrokan, kayaknya sosok mata naga itu ya. Iya sih menurutku, soalnya aduh, sama energinya sama yang ku gambar ini. Tuh. Oke. Yang gue lihat di Pantai Anyar, pertama mata naga. Dan nggak ada memang sosok naga. Terus kayak ada batu gede. Itu kayak siluet ular. Terus ada perempuan juga di sekitaran hutan Ma'ruf kalau nggak salah ya. Ma'ruf? Itu ada perempuan, cuma dia itu mukanya apa ya, rata. Dan ada residual energi yang tersisa di situ. Kau tau lah, residual energi yang tertinggal korban Pantai Anyar. Sepertinya orang hanyut. Gak tahu nih si Wolfie ini gambar atau enggak. Kira-kira sinkron nggak apa yang gue ceritain sama gambaran si Wolfie? Oke teman-teman, apa yang dibilang sama Pangeran Langit barusan itu benar adanya yang aku lihat ya. Jadi aku juga ngelihat ini gambarnya, memang belum selesai. Tunggu bentar. Nah, jadi ini gambarnya ya teman-teman ya. Jadi di gambar pertama itu adalah gambar mata, yang dimana mata itu adalah mata yang dikira apa bang? Sampan ya? Tonggak. Tonggak. Perahu tuh. Tonggak perahu, gede banget. Kita ngomong tonggak perahu atau naga. Itu lampu itu tiba-tiba ketip. Bentrokan sih. Jadi gini ya, mata itu yang mungkin nggak sengaja membuka matanya, jadi nggak sengaja juga dilihat sama orang itu tadi. Siapa namanya bang? Ya katakanlah Jamin. Jamin. Udah nggak apa-apa. Jamet ya sekalian. Nah,
Mungkin itu nggak sengaja sih dia ngelihat, atau mungkin dia lagi bad feeling atau nggak tahu gimana ceritanya dia bisa ngelihat. Dan memang benar adanya, aku iseng tadi sebelum merecord aku minta sedikit energi karena energi kurang, karena capek banget. Tahu kan aku ngapain tadi? Aku kesana sebentar dan ngelihat apa aja yang ada di sana, dan benar aku ngelihat sebenarnya bukan di tempat yang dibilang tadi, agak jauh lagi ke sana. Cuman mungkin saat dia ngeliat itu nggak sengaja pas saat dia lagi dekatnya. Jadi matanya itu gede banget. Matanya itu bisa sebesar apa ya, mobil truk. Kalian pernah gak sih ngeliat truk sawit yang gede banget itu? 2 kali dari itu ukurannya bang. Gede banget. Itu satu. Baru kedua, itu banyak siluet bayangan yang ada di pantainya itu. Itu pas yang kata abang itu tadi, mungkin itu orang-orang yang udah hanyut. Jadi kalau arwahnya sih ada, udah pulang ya kan. Hanya tersisa residual energi. Residual energi, atau bisa dibilang itu korinnya. Korinnya. Itu yang kedua, itu gambar kedua ya. Jadi itu banyak siluet. Sebenarnya nggak segitu sih, lebih banyak lagi. Cuman karena aku agak mager juga, gambarnya semua rame banget. Jadi aku cuma gambar beberapa aja. Itu kayak ada orang yang lagi hanyut ya, nanti aku lingkarin. Baru ada orang yang kayak minta tolong, atau ada orang yang melambai-lambai gitu. Baru ada yang kayak melongo aja, kayak orang gimana gitu, orang kebingungan. Baru di gambar ketiga itu ada cewek tanpa wajah, yang kemungkinan besar itu adalah suara cewek yang didengar oleh orang-orang yang nge-vlog itu tadi. Oh, yang tiktokers itu ya. Dia bilang kan di pohon itu, di hutan mangrove itu, dia sempat mendengar suara cewek minta tolong. Kemungkinan cewek ini adalah cewek yang diduga sama cowok itu tadi yang didengar. Dia itu nggak punya wajah, cuman masih ada beberapa lekukan di mukanya. Itu yang ketiga. Baru gambaran terakhir adalah siluet gambar ular yang dibilang sama Abang Langi. Cuman kalau kalian ingat ya, di pertama, orang yang vlog pertama atau bisa dibilang leadernya, dia sempat berhenti di depan batu besar. Nah, depan batu besar itu ada villa. Nah, ternyata di batu besar itu ada ular, siluet ular, kayak ularnya itu warnanya gelap sih, kayaknya karena malam-malam mungkin ya. Ularnya itu warnanya gelap, dan kemungkinan besar itu juga mata ular itu mungkin yang dia lihat di jendela. Mungkin karena jendelanya itu kan aku bilang ngarah ke pantai untuk ngeliat view pantai. Nah, ularnya itu di batu besar depan villa itu tadi. Itu tadi lah. Oke, suara anjing, maaf ya. Jadi kalau umpamanya kalian punya pendapat kalian masing-masing di rumah, kayak Kak, kayaknya kurang deh yang kakak lihat deh, Kak, kayaknya nggak sesuai deh sama apa yang aku rasain, untuk kalian yang bisa ya, yang sama-sama bisa maksudku. Karena kita ini kan walaupun bisa, pasti masih ada yang namanya kesalahan. Kadang gini, sorry gua potong, kadang gini, kalau bahas dunia seberang itu luas banget. Bahkan antara yang bisa sama yang bisa itu kadang beda pandangan. Gua kadang juga nggak sinkron sama si Wolfie, melihatnya beda, cuma posisinya sama di situ gitu. Ini aja tiba-tiba aja sama, tapi walaupun tadi sempat berdebat dikit ya soal gambar yang kedua. Kami sempat berdebat dikit soal gambar yang kedua, soal yang siluet-siluet orang di pantai itu. Dia bilang, kayaknya nggak kayak gini lah orangnya, kayaknya bukan seperti ini deh gitu loh. Kayak pandangan kami beda. Cuma kalau untuk di gambar 1, 3, sama 4 itu kami sama pandangannya. Ya kan Bang? Ya, mungkin cukup sekian dari video kami. Apabila gua dan Wolfie ada kesalahan cara ngomong, pembawaan konten, mohon dimaafkan. Dan mungkin Wolfie ada kata-kata atau bagaimana? Sorry, keasikan gambar. Untuk teman-teman juga, pesan aku adalah nggak salah uji nyali, nggak salah. Tapi tolong, kalau kalian nggak mau menerima resiko kayak orang-orang yang vlog tadi, itu kan aku udah bilang dari awal kalau mereka tuh ngomongnya sompral. Tahu kan kalau kita itu harus jaga sikap kalau di tempat-tempat seperti itu. Memang kita ini yang menghuni tempat ini kita memang. Kalau mereka di alam lain, tapi tetap jaga sikap, menghormati.
Kalau mereka nggak mengusik kita, kenapa kita mengusik mereka duluan? Ya Betul. kan? Umpamanya nih contoh, kalian lagi duduk, tiba-tiba ada orang ngomong kotor ke kamu, ya ke kalian, tanpa sebab, nggak ada alasan. Kesel gak? Dan itu nggak kenal. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, tolong saling menghormati aja. Kayak contohnya kalau kami lagi penelusuran, pasti dari awal kita itu bakalan doa dan selalu bikin diri kita itu bisa mengunci mulut untuk tidak berkata-kata kasar. Nggak kotor, nggak kasar, nggak sompral. Jaga sikap. Gitu loh. Cuma tergantung situasinya dulu. Nah, kecuali mereka dulu yang musik kita, itu nggak masalah. Itu aja sih. Ya itu pun kalau kalian mampu ya, maksudnya berani melawan mereka gitu loh. Kalau aku sih sikapku nggak mau ngambil resiko lah, aman-aman aja gitu loh, cari aman aja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari kami. Kayak yang dibilang abang tadi, kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, share, dan komentar kalian di bawah supaya kami tahu apa aja sih kekurangan dari kami dan mungkin apa sih yang perlu kami tingkatkan. Atau mungkin kalian punya pendapat masing-masing soal Pantai Anyer yang kami bahas tadi. Lalu jangan lupa juga untuk klik subscribe, karena bantuan subscribe dari kalian itu begitu berharga buat kami, terutama saat kalian share teman-teman kalian untuk ikut subscribe channel kami. Bye-bye!